Orang memandang kami sebagai hamba, bukan sebagai tuan, bukan sebagai majikan, bukan sebagai bos, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai hamba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada apa kok kenapa disebut biarlah kiranya orang memandang kami sebagai hamba? Saya mencatat di sini ada beberapa karakter sebagai hamba, sehingga Alkitab memberikan sebuah penjelasan, biarlah kiranya hendaknya orang memandang kami sebagai hamba, bukan sebagai tuan dan bukan sebagai bos. Pertama, karakter sebagai seorang hamba bicara tentang kerendahan hati. Amin, saudara-saudara. Iya. Maka hendaknya orang memandang kami sebagai hamba, karena hamba identik dengan karakter sebagai seorang yang rendah hati. Itu karakter seorang hamba. Lalu kemudian berikut, orang memandang kami sebagai hamba karena karakter seorang hamba adalah seorang yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Satu ketika saya di rumah makan, ketika sendok saya jatuh di lantai, saudara-saudara, ketika saya mau ngambil sendok itu, tiba-tiba ada pelayan di rumah makan itu langsung mendahului saya. Dia berkata, "Pak, nggak usah, saya yang ambil." Saudara-saudara, inilah karakter sebagai seorang hamba. Padahal sebetulnya sendok jatuh itu untuk kepentingan saya, tetapi sebagai seorang hamba, dia siap untuk melayani. Dan dia melayani bukan untuk dilayani, karena karakter ini ada pada karakter Kristus. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Maka di ayat ini berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba, yaitu sebagai hamba yang mau melayani. Panggilan kekristenan adalah panggilan melayani, bukan untuk dilayani. Kok bisa demikian? Memang demikian. Melayani sesama dan melayani Tuhan tanpa syarat, saudara-saudara, tanpa menuntut pembalasan. Kalau konsep orang dunia mau melayani kalau saya dapat balasannya, tetapi kalau di dalam konsep firman tidak, saudara-saudara. Melayani tanpa pamrih, tanpa syarat. Saudara-saudara, itulah sebabnya hendaknya orang memandang kami, memandang saya sebagai hamba, yaitu karakter saya mau melayani. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Melayani sesama, melayani Tuhan. Saudara-saudara. Lalu kemudian, mengapa firman berkata, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba, bukan sebagai bos, bukan sebagai majikan, sebagai tuan. Karakter berikut seorang hamba adalah dia siap dalam setiap keadaan. Itu karakter seorang hamba. Siap sedia dalam segala keadaan. Gak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Kalau saudara di rumah punya asisten rumah tangga, dia yang paling sigap. Iya kan? Dia yang paling sigap. Paling tidak pagi-pagi subuh dia sudah harus lebih dulu bangun daripada tuannya. Dan dia juga paling belakangan tidur daripada tuannya. Ketika tuannya pergi, paling tidak di rumah dia sudah harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya itu sebelum tuannya datang. Itu karakter seorang hamba. Sehingga seorang hamba dia siap sedia dalam setiap keadaan. Mau keadaan hujan atau panas, sulit, sukar, dan bagaimanapun keadaannya, seorang hamba harus demikian. Engkau sebagai seorang tuan, kalau ketika hujan, lalu mau pergi ke warung, hamba yang nanti pergi ke warung, nggak punya payung, nggak masalah. Dia siap pergi ke warung, karena dia seorang hamba. Hendaknya orang memandang kami sebagai hamba, yaitu siap sedia dalam setiap keadaan. Yesus memanggil kita untuk kita siap sedia dalam setiap keadaan apapun. Saudara-saudara, karena kita mau melayani dia. Bukan kita yang tuan, tetapi dia yang adalah tuan, yang harus kita layani. Saudara-saudara. Lalu kemudian, karakter seorang hamba ini agak sedikit ekstrim, saudara-saudara.
Kalau mengacu dari firman berkata, hendaknya orang memandang kami. Kami itu adalah saya, kami itu adalah bapak-bapak ibu sekalian. Memandang sebagai hamba. Poin berikut, karakter seorang hamba adalah siap untuk direndahkan. Iya. Betul saudara-saudara? Iya. Siap untuk direndahkan. Itu karakter seorang hamba. Yang diibaratkan sebagai keset, saudara-saudara. Keset itu bermanfaat kalau ketika nanti orang datang di rumah, lalu kemudian untuk menggosok sepatu atau sendalnya supaya tidak kotor. Karakter seorang hamba mirip seperti demikian, yang dianalogikan seperti keset. Saudara-saudara, itu seorang hamba yang siap untuk dijadikan seperti keset. Direndahkan. Saudara, kalau bicara mau direndahkan, martabat kita, saudara-saudara, memang berat. Tapi kalau dalam konteks bicara soal ini, semua bicara tentang karakter kehidupan sebagai seorang hamba untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup, berat memang. Tetapi ketika kita memiliki kesanggupan untuk mampu sekalipun, saya katakanlah direndahkan, tapi saya tidak memberikan sebuah perlawanan untuk menjadikan saya berdosa. Lalu kemudian berikut, karakter seorang hamba dapat dipercaya. Amin. Tentu ini karakter seorang hamba yang setia, hamba yang benar-benar panggilan setia. Dia dapat dipercaya. Saudara, di dalam tulisan firman Tuhan, hal kerajaan sorga sama seperti seorang tua yang akan bepergian jauh. Lalu kemudian dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Itu kan yang ditulis. Iya. Ketika tuannya mau pergi, dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, karakter seorang hamba, dia dapat dipercaya. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, seorang bapak suami istri datang di sini. Iya. Sebelum berangkat bekerja ke sini dulu. Lalu kemudian mereka punya anak bayi 2. Lalu kemudian dia bilang begini kepada saya, Pak Pendeta, saya mau berangkat kerja. Lalu saya tanya, anak-anak gimana? Anak-anak ada di rumah. Ada sama siapa? Ada pembantu di rumah. Oh puji Tuhan. Kalian percaya sama pembantu? Saya yakin, saya percaya. Saudara, sampai segitu menitipkan anak kepada pembantu. Ini menunjukkan tuannya begitu percaya sekali kepada hambanya. Saudara-saudara, saya baca dalam satu media, saudara-saudara, di Surabaya ada seorang tuan meninggalkan rumahnya kepada hambanya, kepada pembantu rumah tangganya. Rumahnya itu mewah sekali. Iya, harta kekayaan ada dalam rumah itu. Saudara-saudara, emas, berlian ada dalam rumah itu. Untuk sementara waktu dia tinggalkan rumah itu dan dia percayakan kepada hambanya. Sepenuhnya rumahnya itu dipercayakan kepada hambanya. Setelah sekian lama dia pergi, dia balik ke rumah dalam keadaan aman, nyaman. Hambanya itu begitu dipercaya sekali. Karakter seorang hamba adalah seorang yang dapat dipercaya. Ini hamba yang setia. Saya nggak bicara tentang hamba yang nggak setia, ya saudara. Nanti di topik lain hamba yang tidak setia seperti apa. Tapi saya bicara tentang hamba yang setia, karena ini mau Tuhan dalam kita. Hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Dan Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamilah hamba itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak muda, kitalah hamba itu yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan engkau harus bisa menjaga kepercayaan itu untuk tidak disia-siakan dan jangan mengkhianati kepercayaan. Dalam hidup pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, dalam rumah tanggamu, engkau harus bisa menjaga itu sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada engkau. Untuk engkau tidak mengingkari
akan kepercayaan yang dari Tuhan kita Yesus kepada saudara dan saya sebagai hamba, untuk saya betul-betul menjaga kepercayaan ini. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai engkau anak-anak muda, jangan engkau melupakan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan satu kepercayaan. Saudara-saudara, karena saya adalah hamba. Saudara-saudara. Nah, masih dalam kalimat selanjutnya, seorang hamba, dia berbuat bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan tuannya. Betul? Iya. Seorang hamba, dia berbuat bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia berbuat untuk kepentingan tuannya, kepentingan orang lain. Itu karakter seorang hamba. Mari kita buka Lukas pasal 17. Kita melihat di firman Tuhan di sini. Lukas pasal 17 berkata demikian. Lukas 17 ayat 7. Ya. Saya baca berkata begini, saudara perhatikan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, ini mengerjakan atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Jarang terjadi, saudara-saudara, ya. Jarang terjadi. Tapi ada juga yang terjadi. Kalau misalnya hambanya ini sehidangan dalam satu meja, karena hamba ini dia menyadari diri. Iya. Digambarkan di sini, kalau ketika seorang tuan pulang bersama dengan hambanya dalam satu tugas, iya, setelah pulang dari ladang, iya, ia berkata, mari segera makan. Kalau yang saudara saksikan, saya tanya di sini, saya tanya, kalau misalnya ketika ini seorang tuan sama seorang hamba pulang, lalu ketika waktunya mau makan, apakah ada hamba makan bersama waktu itu atau tidak? Ada atau tidak? Bisa juga ada. Kalau demikian ada, tuannya luar biasa. Iya. Satu ketika saya bertamu, saudara-saudara, pada waktu saya masih di Manado. Saya bertamu, siang-siang saya bertamu. Saya masuk, ada pembantunya di depan. Selamat siang, selamat siang. Saya mau ketemu sama tuan rumah di sini. Saya tanya, Anda siapa? Oh, saya pembantu. Lalu saya tanya, apakah ada tuan rumah? Tuan rumah lagi makan. Oh, Anda di sini apa? Saya pembantu. Nanti selesai tuan makan, baru saya masuk. Kalau Bapak mau masuk, nanti tunggu selesai tuan makan, baru nanti Bapak saya perkenalkan masuk ke dalam. Memang itu yang terjadi. Dan Alkitab sudah menulis, ketika seorang tuan dan hamba pulang, ia dari ladang, mari segera makan. Ditawarkan kepada hamba ini. Ayat 8. Iya. Bukankah sebaliknya? Iya. Ia akan berkata, tuan ini akan berkata kepada hamba itu, kamu masak, sediakan makanan, itu ditulis sini. Ikat pinggangmu dan layanilah aku sampai semua beres di atas meja. Sampai selesai aku makan, dan sesudah itu baru kau makan. Itu kan gitu kan? Coba sudah perhatikan. Saya baca. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, ini ketika Tuhan berkata, sediakanlah makananku juga, makananku, saya dulu. Ikatlah pinggangmu, artinya sekarang oke, sudah siap untuk bekerja, dan layanilah aku dulu. Ya, siapkan dulu makananku dan minumanku. Nanti setelah itu baru kau. Saya tadi berkata, seorang hamba berbuat bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan tuannya.
Saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, itu semuanya adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Orientasinya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan, Dia yang memberi nafas kehidupan, Dia yang memberi kesehatan, Dia yang telah memberkati engkau, Dia yang telah menguatkan engkau, yang memampukan engkau. Dan kita adalah hamba, dan Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terkadang dalam kehidupan kekristenan kita membalikkan. Kita lebih kepada orientasi diri sendiri. Saudara-saudara, kita tidak melihat di satu sisi bahwa sebetulnya Tuhan yang harus lebih dari hal-hal itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Tuhannya itu berkata, saudara, saya coba cermati di sini. Baru pulang mereka ini. Ini baru pulang dari satu kesibukan. Jadi ibaratnya begini. Ini hamba ini capek dia, saudara ya. Baru pulang buka pintu, sudah bersiap makan. Tuannya bilang, "Enggak, kamu siapkan dulu makananku." Dia baru capek pulang dari sana, kamu siapkan makananku dulu. Baru nanti setelah itu, setelah saya selesai makan, baru kamu makan. Luar biasa hamba itu. Luar biasa hamba itu. Dan saya mau katakan, siapa hamba itu? Kita hamba itu. Luar biasa kita ini. Haleluya. Kita pribadi yang luar biasa. Karena Paulus berkata, kau adalah hamba yang orang dapat memandang bahwa engkau betul-betul adalah pribadi yang mau melayani, yang mau berbuat bukan untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kepentingan diri. Lalu ayat 8, ayat 7, ayat 9, maaf, ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Saya tanya, ada? Adakah Tuhan ketika meja rapi bersih, maksudnya bukan bersih, meja tersedia, lalu Tuhannya adakah terima kasih kepada hamba itu? Ada, Tuhan berterima kasih. Tapi lazimnya kadang ada dia tidak berterima kasih. Yang saudara tahu ada terima kasih tidak? Ada tidak? Ada yang ada. Berapa persen yang ada dibandingkan dengan yang tidak ada terima kasih dari Tuhannya? Masih mayoritas mana? Padahal yang bekerja keras di sini siapa? Siapa? Hambanya. Memang kita sudah menulis, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Jadi kalau saudara sudah bekerja, saudara sudah berbuat ini dan berbuat itu, lalu orang gak berterima kasih kepadamu, ya memang demikian. Saya ini adalah karakter hamba. Engkau jangan terlalu banyak menuntut lah begitu. Karena panggilan kekristenan dalam kita, katakanlah engkau sudah melayani orang ini, tapi dia gak ada terima kasihnya. Alkitab kan sudah menulis, sebagaimana apa yang kau perbuat kepada orang lain, sama seperti yang kau perbuat kepada Tuhan. Saya pernah mengalami, saudara-saudara. Katakanlah begini, saya berkata, saya sudah tolong dia, tapi tidak ada terima kasihnya dia. Tapi saya kembali kepada apa kata firman. Apa yang telah saya perbuat kepada orang sesamamu, anggaplah itu sama seperti apa yang telah engkau lakukan kepada Tuhan. Jadi tanpa dia berterima kasih kepada saya sudah ada upah dari Tuhan. Nah, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Tidak, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan, seorang hamba dia berbuat bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan tuannya, agar tuannya disenangkan, tuannya disukakan. Nah, kita ini adalah hamba, kita melayani Tuhan, maka kita menyenangkan Tuhan kita, yaitu Yesus, menyukakan hati Tuhan. Kita ibadah pagi ini menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Kalau hanya untuk menyenangkan orang di sekitar kita,
maka akan menjadi keliru konsep ibadah. Tetapi kita ibadah adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita datang dengan percaya, datang dengan sungguh-sungguh bahwa saya datang mau menyenangkan Tuhan saya, mau menyenangkan majikan saya, yaitu Tuhan yang sudah menolong saya. Amin, saudara. Itu. Lalu, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Memang dalam lazimnya hamba ini kan diupah, ya toh? Tetapi kalau dibandingkan upah dengan tenaga kerja, tenaga yang dikeluarkan sebetulnya tidak sebanding. Iya. Tetapi hamba ini tetap dia mau mengerjakannya. Ayatnya yang ke-10, ayat 10. Tadi ayat 9 ya, ini ayat 10. Nah, saudara-saudara, mari kita baca sama-sama ini ayat ini, saudara. Apa yang akan kita temukan di ayat ini? 2, 3. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sampai situ. Waduh, sedih banget, saudara. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kok bisa demikian? Kami hamba yang tidak berguna. Apa yang dapat kita pahami dari hamba yang tidak berguna dalam tulisan firman Tuhan di sini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berguna bagi dirinya, tapi berguna bagi siapa? Bagi orang lain. Dia menderita dalam dirinya demi orang lain. Apa? Diberkati, dipuaskan. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika saudara-saudara dalam satu institusi perusahaan, seorang anak muda dia cerita kepada saya, Pak, saya terlalu berat pekerjaan saya. Loh, berat seperti apa? Pokoknya berat Pak pekerjaan saya. Perusahaan swasta. Dia bilang begini pada saya sudah mau berhenti Pak. Bagaimana kalau mau pendapat Pak Pendeta? Saya bilang begini, emang berat itu seperti apa beratnya? Kalau kau sudah tidak mampu, kau ambil keputusan. Tapi selama kau masih mampu dan kau masih sanggup, jalani saja. Yang pasti nanti kamu pasti dimampukan. Iya. Lalu berkata soalnya, kalau saya mau bekerja di tempat pekerjaan yang saya kerjakan sekarang, saya capek. Capek ini identik dengan sakit, menderita. Iya. Lalu saya bilang, kau kan diupah di situ. Iya, saya diupah. Seimbang dengan pekerjaanmu? Ya seimbang, tapi nggak sebanding dengan capeknya saya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, seorang hamba memang identik dengan penderitaan. Ya. Seorang hamba identik dengan penderitaan. Seorang hamba identik dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan ketersinggungan, dibentak dan sebagainya. Sehingga saya bawa ini dalam konteks seorang hamba juga tidak punya kapasitas untuk melawan tuannya. Ya. Seorang hamba tidak punya kapasitas untuk melawan tuannya, sekalipun dia diomel, dia disinggung, dia dibentak. Saya tanya, berat gak ini menjadi karakter seorang hamba? Berat. Saudara. Tetapi dari karakter seorang hamba ini, Paulus katakan, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba. Karena dari karakter seorang hamba di sini kita akan melihat tentang kerendahan hati. Iya. Saya lanjut lihat di sini. Hendaklah kamu berkata kami adalah hamba yang tidak berguna bagi dirinya, tapi berguna bagi orang lain. Saudara-saudara. Nah, ini bicara panggilan kekristenan. Karena firman berkata begini, kamu dipanggil untuk berbuah. Amin? Ya, untuk berbuah. Saya tanya, buah itu untuk siapa buah itu, saudara?
untuk dinikmati oleh siapa? Oleh orang lain. Itulah sebabnya salah satu yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kekristenan adalah hendaknya engkau bertumbuh dan berbuah. Ya. Kalau nggak berbuah, maka menjadi percuma. Alkitab berkata, ditebang. Saudara. Nah, kalau buah itu dihasilkan untuk siapa? Untuk orang lain. Saudara-saudara, tetangga saya di depan di sini, dia ada punya pohon jambu di depan. Beberapa waktu yang lalu berbuah, lalu dia bagi kepada saya. Itu pohon jambu dia berbuah bukan untuk dirinya, untuk jambunya itu, tetapi itu jambu berbuah untuk orang lain menikmati. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kekristenan. Hendaklah kami berkata kami adalah hamba yang tidak berguna, tetapi hendaklah engkau menjadi berguna bagi orang lain, yaitu dari buah yang dihasilkan. Amin. Galatia pasal 5. Buka Galatia pasal 5. Nah, inilah saya mau baca buat kita, saudara-saudara. Galatia pasal 5 sudah sangat jelas menulis itu. Saya mau baca di sini. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayat 22. Iya. Ini berguna bagi orang lain, saudara-saudara. Tetapi buah roh ialah kasih. Amin. Kasih. Jadi ini tidak hanya menjadi ego milik saya sendiri, tetapi supaya pun juga orang lain bisa melihat kebaikan darimu. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ini buah-buah dari apa yang keluar dari kita. Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23. Selanjutnya, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau engkau bisa menghasilkan buah yang baik, nggak ada orang yang bisa menentang engkau. Tapi kalau dimanapun engkau pergi, bukan hal yang baik keluar, engkau akan terancam di sana. Engkau nggak akan bisa hidup tenang di sana. Ya. Katakan sekalipun mungkin engkau ada tinggal di lingkungan orang-orang jahat, tetapi engkau tetap menunjukkan sikap seperti karakter seorang hamba yang menghasilkan buah yang baik, engkau bisa diterima di sana. Karena Alkitab sudah menulis, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya kembali dalam tulisan firman Tuhan, dalam ayat firman Tuhan. Iya, tadi yang coba Daniel balik dalam tulisan Lukas tadi, pasalnya yang ke-17 tadi, Lukas pasal 17 tadi. Iya, hamba yang tidak berguna, Lukas pasal 17. Karena masih ada kalimat di bawah yang belum saya teruskan. Lukas pasal 17 tadi, ayat 10. Lukas pasal 17 ayatnya yang ayat 10. Demikian jugalah kami apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kami berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan dia lakukan itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang lain. Dan itulah buahnya. Itulah buahnya untuk orang lain. Saudara-saudara, kehidupan kekristenan dipanggil untuk berbuah. Kalau nggak berbuah, kampak sudah tersedia pada akar pohon, pohon yang tidak berbuah ditebang. Ketika Yesus dalam perjalanannya, lalu ketika Yesus merasa lapar, dia mampir di salah satu tempat, ada pohon di situ. Pohon apa? Pohon ara. Lalu dia mengharapkan ada buah yang dia bisa dapatkan dari pohon ara, tapi nggak ditemukan. Maka pohon ara ini dikutuk. Akhirnya besoknya kering pohon ara itu. Hal yang paling esensi dalam kehidupan kekristenan adalah Yesus mencari buah dalam hidupmu. Iya. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka berbuahlah buah-buah seperti dalam kitab Galatia pasal 5 tadi. Saudara-saudara, itulah yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian selanjutnya, karakter sebagai seorang hamba mendahulukan kepentingan Tuhan
di atas kepentingannya. Itu karakter seorang hamba. Mendahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingannya. Yohanes 15 ayat 20. Ini ayat terakhir. Yohanes pasal 15 ayat 20. Ada di slide saudara. Yohanes 15 ayat 20. Ya, saya baca berkata begini, bagian pertama. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Saya mengambil bagian dari ayat ini. Iya. Kalau saya baca selanjutnya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menurut firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Artinya, sebagai seorang hamba, dia siap menghadapi kondisi apapun, penderitaan sekalipun. Saudara, lalu yang terakhir, seorang hamba dalam kitab 1 Korintus pasal 4 di sini ditulis begini, ayatnya yang kedua. Ya, balik di ayat pokok, ayat 2. Yang akhirnya dituntut. Ya. Dituntut, saudara. Kata dituntut di sini menunjukkan adalah sesuatu yang harus dari pelayan-pelayan. Iya. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Dapat dipercayai. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau ambil salah satu contoh pribadi yang bernama Yusuf. Iya. Yusuf, dia disebut sebagai seorang hamba. Iya. Ketika Yusuf lalu kemudian dijual oleh saudara-saudaranya, maka dia menjadi budak di Mesir. Lalu kemudian dia tinggal di rumah Potifar. Apa yang terjadi? Dia dipercayakan oleh Potifar untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang dikerjakan. Saya mau bicara tentang Yusuf yang dipercaya. Begitu juga dengan kita. Mari, jadilah pribadi yang betul-betul seperti apa yang firman katakan tadi. Hamba yang dipercaya. Iya. Hamba yang dipercaya tentu di sini memiliki unsur jujur. Amin, saudara. Memiliki unsur setia. Memiliki unsur tanggung jawab. Memiliki unsur kesungguh-sungguhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah hamba yang setia dan dipercaya. Saudara jemaat dikasih Tuhan, maka saya mau sampaikan kembali kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai hamba Kristus yang kepadanya kita dipercayakan rahasia Allah. Mundur di ayat 1 ada kalimat yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara-saudara, saya sedikit mengulangi review. Seorang tuan majikan, dia begitu percaya kepada hambanya, termasuk hal-hal yang rahasia. Betul? Contoh misalnya, ketika tuannya mau pergi, ini dia ngomong sama hambanya, pembantu rumah tangganya, Bapak, Ibu mau pergi ya? Iya. Di lemari itu, di situ ada emas, ada berlian. Kamu jaga baik-baik. Ada hal-hal yang rahasia yang orang di luar nggak tahu, tapi dikasih tahu ke dia. Cuman kamu yang tahu. Betul? Nah, lalu kemudian nanti juga anak-anak nanti pulang. Kalau anak-anak pulang malam, supaya nggak mengganggumu, kunci rumah taruh di pot bunga ya. Ini seandainya terjadi kan? Taruh di pot bunga. Yang tahu cuma kamu. Mereka nggak tahu. Ini rahasia. Bisa kan demikian? Ya. Taruh di pot bunga. Atau anaknya, anak dari tuannya ini bilang sama pembantunya, supaya nggak mau mengganggu, kunci taruh di pot bunga. Supaya begitu pulang bisa digunakan itu. Itu rahasia antara tuan dan hamba yang gak diketahui oleh orang lain. Bapak Ibu saudara, kita dipercayakan rahasia Allah. Ini hal yang luar biasa.
Apa rahasia yang Allah percayakan kepada kita? Saya mau bicara yang secara umum saja. Bicara tentang keselamatan. Iya. Rahasia keselamatan hanya ada pada pribadi Kristus. Karena dia telah berkorban untuk kita. Orang yang tidak mengenal dia tidak mengerti akan hal ini. Saudara, kita yang berdosa beroleh pengampunan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita yang bersalah dihapuskan dari kesalahan karena kasih karunia Tuhan dalam hidup. Kita yang teledor dengan segala berbagai pelanggaran, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, Tuhan beri pengampunan, dan kita mau hidup layak benar di hadapan Tuhan. Itu bicara tentang rahasia Allah yang Tuhan bukakan dalam kita, dalam saudara-saudara. Ketika saya memposisikan saya sebagai hamba, yaitu hamba Kristus. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri semua. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dia di atas segala-galanya dalam kita, yang begitu luar biasa, yang setiap saat dan ketika memberikan pertolongan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih